Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ittaqullah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa min syariati ahmadina ma yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Pada kesempatan hari ini, marilah kita panjatkan puji syukur rahmat Allah SWT. Pada kesempatan hari ini, saya akan menceritakan kisah Maryam binti Imran. Siapa Maryam binti Imran? Dialah bunda Nabi Isa alaihissalam, seorang wanita yang menghibahkan dirinya untuk beribadah kepada Allah SWT. Dialah wanita mulia yang mendapatkan kehormatan ditipu Dialah wanita mulia yang mendapatkan kehormatan ditiupkan ruh ke dalam rahimnya. Kemuliaan yang sekaligus ujian baginya mengandung bayi tanpa disentuh oleh seorang laki-laki pun. Dialah wanita yang tegar menghadapi cercaan dan tuduhan kaumnya. Dialah wanita yang melahirkan tokoh besar Nabi Isa alaihissalam. Al-Quran Al-Karim menyebutkan kisah Maryam yang perawan dan putranya Isa lebih dari sekali, tetapi kisahnya secara terperinci dipaparkan sempurna pada dua lokasi utama. Yang pertama pada surat Maryam dan yang kedua pada surat Ali Imran berdasarkan urutan turunnya. Maryam adalah sebuah nama dalam bahasa Aram yang asalnya Mary Ama. Mary artinya Tuhan. Ama semakna dengan amatun dalam bahasa Arab, artinya hamba perempuan. Nama Mary Ama memiliki arti hamba perempuan Tuhan. Maryam menjalani kehidupan masa kecilnya bersama bundanya dalam sebuah keluarga yang mulia hingga dia berusia 5 tahun. Lantas sang ibu membawanya dan menyerahkannya ke Haikal, yaitu rumah Allah, di mana Maryam sudah dinazarkan akan menjadi pelayan yang berkhidmat, melayani keperluan di rumah Allah. Surat Ali Imran ayat 37. Ini adalah untuk pertama kalinya sekaligus menjadi yang terakhir kalinya seorang wanita menjadi pelayan yang berkhidmat di Haikal. Dikarenakan ayah Maryam sudah meninggal, sehingga harus ada orang yang mengurusinya selama di Haikal. Maka dilakukan pengundian dan keluarlah nama Zakaria, suami kakak Maryam, Elizabeth. Maryam tumbuh dewasa dan usianya kini telah mencapai 16 tahun. Dia selalu tinggal di mihrab tempat ibadah itu. Dia beribadah kepada Allah, senantiasa melakukan iktikaf di sana, dan nyaris tidak pernah keluar dari tempat itu. Zakaria senantiasa memeriksa keadaannya dan mengunjunginya di mihrab. Lalu Zakaria mendapati sesuatu yang aneh di sana. Setiap kali ia berkunjung, selalu ia dapati makanan di dekat Maryam. Saat ditanya, jawaban Maryam begitu menguncangkan hati Zakaria. Maryam menjawab, makanan itu berasal dari hadapan Allah. Sesungguhnya Allah memberikan rezeki
kepada siapa yang dikehendakinya tanpa hisab. Seketika Zakaria berdoa kepada Robnya agar dikaruniai seorang anak walaupun kondisi istrinya yang mandul, namun ia yakin tiada yang dapat mewujudkan segala harapan dan cita-cita kecuali Allah semata. Dan Allah mengabulkan doa Zakaria. Istrinya mengandung Nabi Allah, Yahya bin Zakaria. Allah mengutuskan malaikat kepada Maryam untuk menyampaikan terpilihnya dia sebanyak 2 kali. Pemilihan pertama adalah diterimanya Maryam untuk berkhidmat kepada Allah di Haikal, padahal dia adalah seorang perempuan. Dia menjadi perempuan pertama yang berkhidmat, dan ini tidak diberikan kepada seorang wanita pun selain dia. Pemilihan kedua adalah penyucian dirinya. Orang-orang Yahudi terus-menerus menuduh Maryam yang masih gadis itu telah melakukan zina, karena mereka mendapati Maryam bersama bayi dari pria yang meminangnya. Perkara ini terus berlangsung dan orang-orang Kristen tidak mendapati dalam kitab mereka dalil yang membebaskan Isa atau Al-Masih kecuali bahwa dia merupakan anak angkat Yusuf si tukang kayu, dan bahwa dia adalah anak sulung Maryam dari Yusuf. Karena keduanya menikah sesudah itu, keduanya mendapatkan anugerah berupa 4 orang anak yang menjadi saudara Isa sebagaimana yang dituturkan di dalam Injil. Begitulah tuduhan zina itu terus melekat kepada Maryam dari orang-orang Yahudi, sedangkan orang-orang Kristen tidak mampu mempertahankan sesuatu yang mereka imani, yakni terbebasnya Maryam dari kesalahan sampai datangnya Al-Quran. Al-Quran menyatakan bahwa Maryam itu suci dan bahwa dia adalah wanita yang menjaga kehormatannya. Allah menyebutkannya sebagai contoh bagi wanita syalihah. Kemudian Allah menempatkannya pada kedudukan orang-orang yang benar lagi jujur. Akhirnya Allah mendeskripsikan sifat Bani Israel dengan kekafiran kepada tuduhan keji mereka terhadap Maryam. Mukjizat yang tidak berulang dan takkan pernah berulang sampai kapanpun adalah kehamilan Maryam dan mengandung dengan kalimat Allah tanpa disetubuhi oleh seorang pria pun. Sesungguhnya ini adalah keterpilihan atas semua wanita sekalian alam dengan keutamaan dan kebaikan. Oleh sebab itulah Ibnu Katsir mengumpulkan hadis-hadis tentang wanita yang sempurna, sebaik-baiknya wanita penghuni surga dan sebaik-baiknya wanita seluruh alam yang berjumlah 4 orang. Dengan mengkaji hadis-hadis yang ada, sampailah kita pada pemahaman bahwa wanita terbaik secara mutlak adalah Maryam binti Imran, lalu diikuti oleh Khajidah binti Khuwailid, kemudian Fatimah putri Muhammad SAW, kemudian Asiyah istri Fir'aun. Al-Bidayah wa An-Nihayah. Sesungguhnya ini adalah tugas yang mengangkat Maryam menuju tingkatan orang-orang yang benar dan menjadikannya sebagai sebaik-baik wanita seluruh alam. Tugasnya adalah
kalimat Allah dan melahirkannya. Selanjutnya, memelihara sang nabi yang masih kanak-kanak pada masa kecilnya, menjaganya, serta mendidiknya untuk melaksanakan tugas yang dibeban atas dirinya. Hal tersulit lainnya ketika Maryam harus menyaksikan peristiwa penyaliban atas orang yang disangka anaknya, juga setelah Maryam melihat dengan mata kepalanya sendiri berbagai siksaan yang mengerikan yang dialami anaknya, baik anaknya yang sebenarnya, Isa, sebelum menyerahkan kayu salib, atau orang yang diserupakan dengan Isa. Akhirnya Maryam menjalani sisa kehidupannya. Setelah hatinya tenang dengan terselamatkannya putranya, baik dia mengetahui melalui mimpi ataupun wahyu dari langit, Maryam hidup selama kurun waktu tertentu bersama Yohanes, salah seorang murid Isa, bersama 4 orang anaknya yang merupakan saudara-saudara Isa, hingga Allah tetapkan kematian terhadapnya, lantas dia meninggal dunia, dan Allah menerima ruhnya bersama orang-orang yang benar. Sungguh Maryam mengajarkan kita tentang menjadi wanita khusus. Hanya dia yang Allah pilih akan karunia tersebut. Selain itu, bagaimana perjuangan menjaga kesucian serta ketabahannya dalam menjalani segala cobaan sudah semestinya membawa kita pada keyakinan setiap wanita yang beriman pasti akan dapat menjalaninya. Karena sesungguhnya begitu banyak kisah tauladan dan contoh dari sahabiah yang dapat kita jadikan acuan serta panduan dalam mengarungi kehidupan di dunia. Begitu banyak kita mengetahui jumlah wanita terbaik dan paling sempurna di dunia. Beberapa riwayat hadis menyebutkan bahwa jumlahnya ada 2, 3, dan ada pula yang menyebutkan 4. Akan tetapi semua hadis itu di dalamnya terdapat penyebutan nama Maryam, bahkan penyebutannya namanya di urutan pertama. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.